Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, ajaib, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada pagi hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini seringkali penuh dengan berbagai pilihan dan godaan yang dapat menyesatkan kita. Kita hidup dalam dunia yang menawarkan berbagai konsep kebahagiaan yang tampak menggiurkan di permukaan, namun pada akhirnya kosong dan rapuh. Banyak orang mengejar kebahagiaan melalui harta, jabatan, status sosial, atau bahkan melalui hubungan yang tampaknya sempurna di mata dunia. Namun apakah semua ini benar-benar membawa kebahagiaan yang sejati? Dalam Mazmur pasal 1, kita diberi petunjuk yang jelas tentang arti kebahagiaan yang sejati, yaitu hidup yang dipenuhi dengan sukacita karena berjalan dalam jalan Tuhan. Renungan hari ini mengajak kita untuk merenungkan Mazmur pasal 1 ayat 1-6 yang memberikan panduan hidup bahagia menurut firman Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam ayat ini, kebahagiaan yang sejati bukanlah tentang harta, kekuasaan, atau kedudukan sosial, melainkan tentang hidup yang berlandaskan pada kebenaran Tuhan. Bahagia yang sejati ditemukan ketika kita tidak mengikuti nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sebaliknya, kebahagiaan ditemukan ketika kita mencintai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Mari sama-sama kita baca dalam Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dalam firman Tuhan ini, kita diajarkan tentang kebahagiaan yang sejati. Semua orang di seluruh dunia dan yang hidup di bawah matahari mempunyai impian, keinginan, dan kebutuhan
yaitu supaya hidupnya bahagia. Konsep bahagia menurut masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa hidup bahagia itu memiliki istri yang cantik dan suami yang ganteng. Ada pula yang berpendapat bahwa selain memiliki istri yang cantik dan suami yang ganteng, hidup bahagia itu juga terletak pada harta kekayaan, jabatan, dan status sosial yang tinggi. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa apalah artinya memiliki istri yang cantik, suami yang ganteng, memiliki harta yang banyak, mendapatkan jabatan strategis, dan status sosial yang tinggi, tetapi tidak memiliki keturunan. Jadi, menurut pendapat ini, hidup bahagia itu terletak pada adanya anak dalam keluarga. Begitulah konsep kebanyakan orang tentang hidup bahagia. Namun bila kita membaca firman Tuhan yang ditulis oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-6, maka kita menemukan bahwa hidup bahagia itu bukan terletak pada apa yang sudah saya paparkan sebelumnya. Menurut pemazmur, hidup bahagia itu ialah yang pertama, tidak mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh orang fasik. Yang kedua, tidak berkecimpung dalam jalan yang dibuat oleh orang berdosa. Yang ketiga, tidak mengikuti karakter dan perilaku orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Yang keempat, mencintai firman Tuhan dan melakukannya dengan kesungguhan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kebahagiaan sejati yang diajarkan oleh pemazmur bukanlah tentang kepuasan duniawi, melainkan tentang kedekatan dengan Tuhan. Seperti yang digambarkan dalam ayat tersebut, orang yang hidup menurut firman Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buah pada waktunya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kebahagiaan seperti ini tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi berasal dari dalam, dari hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ini adalah kebahagiaan yang tidak dapat diambil oleh dunia, karena itu datangnya dari Tuhan sendiri. Untuk terus berada di jalan yang lurus, maka kita harus memutuskan untuk mendengar dan menaruh perhatian atau fokus kepada hal-hal yang benar, adil, mulia, suci, manis, sedap didengar, dan patut dipuji dan disebut kebajikan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Thomas Kempis yang hidup di tahun 1379 sampai 1471 merangkum dengan baik ayat ini ketika ia menulis, "Diberkatilah setiap telinga yang tidak hanya mendengar suara yang terdengar, melainkan mencari kebenaran yang terkandung dalam suatu pengajaran. Diberkatilah mata yang tertutup untuk hal-hal duniawi, tetapi terbuka untuk hal-hal rohani." Betapa pentingnya kita untuk selalu memilih jalan yang benar dalam kehidupan ini. Dunia ini menawarkan banyak jalan yang tampaknya menarik, tetapi pada akhirnya hanya membawa kita pada kehancuran. Pemazmur dengan tegas mengatakan bahwa orang fasik adalah seperti sekam yang ditiupkan angin, dan mereka tidak akan tahan dalam penghakiman Tuhan. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk berhati-hati dalam memilih jalan hidup kita. Kita harus memastikan bahwa kita berjalan di jalan Tuhan, bukan di jalan orang fasik. Kenyataan hidup ini seringkali berbeda dengan yang seharusnya. Banyak kali kita melihat orang-orang Kristen lebih senang mendengar gosip.
Dengan cepat jari jemarinya menulis berita yang didapat tanpa cek dan recheck, apalagi berita tersebut menyangkut orang yang tidak disukainya. Tanpa memikirkan akibatnya, berita itu segera disebarkan jika bisa ke seantero dunia. Ada kepuasan batin untuk melumatkan, menghancurkan, dan menenggelamkan orang yang dibencinya. Gosip adalah percakapan yang sia-sia, yang tidak jelas kebenarannya, tetapi sangat ampuh dalam kerusakan yang diakibatkannya. Untuk menghindari hal itu, mulai sekarang kita harus bisa memilih teman dan sahabat yang baik. Jangan berikan kesempatan kepada telinga kita untuk mendengar sembarangan. Jangan hanya mendengar suara yang terdengar, carilah kebenaran yang ada dalam setiap berita yang terdengar. Thomas Kempis menutup tulisannya dengan catatan, "Diberkatilah mereka yang dengan sukacita memberikan waktunya bagi Allah dan melepaskan diri dari semua penghalang di dunia ini. Pertimbangkanlah hal-hal ini, hai jiwaku, dan dengarkanlah Tuhan Allahmu berbicara." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, inilah panggilan bagi kita semua untuk hidup bijaksana dan berjalan dalam terang firman Tuhan. Dunia ini penuh dengan godaan dan jebakan, tetapi firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ketika kita memutuskan untuk berjalan dalam jalan Tuhan, kita tidak hanya menemukan kebahagiaan sejati, tetapi kita juga menjadi saksi hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka akan melihat wajah Kristus dalam diri kita, dan hidup kita akan menjadi berkat bagi mereka. Jika saja setiap kita yang mendengar renungan ini mulai mempraktekkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 1, maka hidup kita selalu akan berada di jalan yang lurus, hidup kita menjadi berkat. Orang akan melihat wajah Kristus melalui wajah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, renungkanlah ini dan jadilah bijak. Berusahalah melakukan apa yang Tuhan firmankan, agar hidup kita selalu berbahagia. Karena yang membuat kita bahagia adalah ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kebahagiaan yang Tuhan berikan akan selalu abadi, tidak seperti yang dunia berikan yang hanya sementara. Kesimpulan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang dunia tawarkan, tetapi dari berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan tetapkan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah dan tidak layu. Mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan pastikan kita berjalan di jalan yang benar, jauh dari nasihat orang fasik dan jalan orang berdosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menuntun kami ke dalam kebahagiaan sejati. Ajari kami untuk berjalan di jalan-Mu, untuk mencintai dan merenungkan firman-Mu setiap hari. Jauhkan kami dari godaan dunia dan dari nasihat orang fasik.
Kami berdoa agar hidup kami menjadi pohon yang berbuah lebat dan membawa berkat bagi orang lain. Kiranya melalui hidup kami, orang lain dapat melihat kasih dan kebenaran Tuhan. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada pagi hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah kehidupan mereka, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Kiranya Engkau melindungi kami, tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.